1 ayat 3 firman Tuhan berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, tanpa Bapa segala sesuatu yang kita lihat, entah kita manusia ataupun tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya tidak pernah ada. Dan tanpa Allah juga tidak ada yang pernah boleh menjadikan semua ini. Karena Allah adalah Allah yang berkuasa. Kita akan masuk ke dalam kisah penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit belum berbentuk dan kosong. Lalu dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 sampai 5 berkata bahwa Allah menciptakan terang. Pada saat Allah menciptakan terang, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan Allah mulai memisahkan terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu adalah siang dan gelap itu adalah malam. Itulah hari pertama. Lalu selanjutnya di ayatnya ke-6 sampai 8 Allah menjadikan cakrawala. Cakrawala ini tujuan Allah menjadikannya untuk memisahkan air daripada air. Air yang ada di atas cakrawala maupun yang ada di bawah. Ketika Allah melihat semuanya itu baik, Allah menamai cakrawala itu sebagai langit. Dan itulah hari kedua. Selanjutnya dalam ayat yang ke-9 sampai 13 Allah melihat bahwa air belum berkumpul pada satu tempat. Lalu Allah mengumpulkan air itu pada satu tempat. Dan tempat yang kering Allah menamainya sebagai darat. Dan tempat yang berair Allah menamainya sebagai laut. Dan tempat yang darat Allah berfirman dan menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Dan itulah hari yang ketiga. Selanjutnya Allah menjadikan benda-benda penerang. Benda-benda penerang ini ada yang besar dan juga ada yang kecil. Benda-benda penerang yang besar ini Allah jadikan untuk menguasai siang, yang sering kita sebut dengan matahari. Dan benda-benda penerang yang kecil Allah jadikan untuk menguasai malam, yang sering kita sebut dengan bulan dan bintang. Itu adalah hari yang keempat. Dan di dalam ayatnya ke-20 sampai 23 Allah menciptakan makhluk hidup yang berkeriapan, baik yang ada di dalam laut dan juga yang berterbangan yang ada di langit dan yang melintasi bumi. Yang kita bisa lihat di gambar, ada burung-burung, ada juga ikan-ikan dan sejenisnya. Itulah hari kelima. Dan selanjutnya dalam ayatnya yang ke-24 sampai 31 Allah menciptakan makhluk hidup yang lain, yaitu makhluk hidup, ternak dan binatang melata yang ada di darat. Seperti kita lihat di gambar, ada singa, anjing dan juga sapi. Setelah dari itu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tadi setelah Allah menciptakan segala makhluk hidup, semua makhluk hidup yang ada Allah ciptakan tidak ada yang sama seperti gambar dan rupa Allah. Karena itu Allah menciptakan manusia yang menurut gambar dan rupa Allah. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itulah hari ke-6. Apakah kebahagiaan manusia ini sudah lengkap sampai pada hari ke-6 saja? Tentu saja tidak. Apa alasannya? Karena Allah masih menyediakan satu hari untuk kebahagiaan manusia. Di dalam kitab Kejadian 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga, firman Tuhan berkata, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan memutuskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara-saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Karena Tuhan, walaupun Dia berkuasa, Dia tidak pernah mementingkan diri. Dia tahu tentang akan masa depan kita. Dia menciptakan satu hari untuk kita beristirahat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, entah anak sekolah, entah orang yang bekerja di kantor, atau di kebun dan lain sebagainya, pasti kita semua membutuhkan waktu untuk istirahat.
entah itu 1 jam, entah itu 2 jam. Jika di antara kita mungkin tidak istirahat dalam 1 hari, pasti kita akan merasa kelelahan. Dan ada juga orang yang karena terlalu aktif dalam bekerja sampai-sampai dia kesakitan dan menyebabkan kematian. Karena itu Allah menciptakan 1 hari tujuannya untuk membuat kita dapat beristirahat. Karena selama 6 hari Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Allah memberikan contoh yang baik kepada kita. Ia berhenti, memberkati dan menguduskan akan hari Sabat. Di dalam kitab Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, Allah memberikan kita hukum, yaitu untuk pengudusan akan hari Sabat. Allah berkata, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi ketika ada orang yang datang tinggal bersama dengan kita, entah itu mertua, entah itu keponakan, siapapun, kita punya hak untuk mengatur mereka selama mereka ada di dalam rumah kita. Kita berhak mengajarkan kepada mereka tentang kekudusan hari Sabat. Mereka harus mengikuti apa yang kita sudah lakukan di dalam kehidupan keluarga kita. Lalu untuk siapa hari Sabat itu dijadikan? Di dalam kitab Markus 2 ayat 27 dan 28 firman Tuhan berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Arti besar daripada kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus ini mengajarkan kita bahwa sering dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali kita yang lalai dalam menguduskan hari Sabat. Entah karena aktivitas pekerjaan, entah karena kesibukan dan segala jenis urusan, kadang kita melalaikan untuk menguduskan akan hari Sabat. Lalu hari Sabat itu hari yang mana? Atau hari ke-7 itu hari yang mana? Kita akan sama-sama belajar di dalam kitab Lukas 23 ayat 54 sampai dengan 56 berkata tentang hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka atau hari Sabtu mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Saya punya satu cerita. Beberapa tahun yang lalu saya sempat bertemu dengan salah seorang kenalan saya. Saya bertanya kepada dia. Dia ini beribadah dari denominasi lain. Saya bertanya, teman, kenapa setiap tahun kalian selalu mengadakan ibadah Jumat Agung? Dan dia berkata, oh kalau kita adakan Jumat Agung itu karena kita memperingati akan kematian Yesus Kristus. Jadi saya bertanya, kalau begitu Jumat Agung kalian adakan sebagai kematian Yesus Kristus, lalu hari apa Yesus dibangkitkan? Dan dia berkata, saya tidak tahu. Jadi saya mulai menjelaskan kepada dia, kalau hari Jumat menurut ukuran manusia Yesus mati, pada hari Sabat, pada hari Sabtu pasti Yesus akan beristirahat. Dan di dalam Alkitab sebelum Yesus ditangkap, Yesus sudah berkata bahwa pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dan itu adalah hari Minggu. Lalu teman saya ini berkata, oh saya belum pernah tahu tentang itu. Saudara-saudara, kita mempunyai tugas untuk mengabarkan kebenaran Tuhan. Bukan karena kita mempunyai saudara, oh saya punya bapak berasal dari ini, jadi saya harus beribadah. Keselamatan itu adalah hak dan pilihan kita masing-masing. Dan keselamatan itu datang daripada Tuhan. Tidak ditentukan dari mana orang tuamu, entah dari mana nenek moyangmu, karena keselamatan itu pribadi masing-masing. Jika keluarga kita atau saudara-saudara kita tidak mengajarkan hal yang benar, kita punya hak untuk memberitahukan hal yang benar kepada mereka. Di dalam kitab Yesaya 58 ayat 13, firman Tuhan berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabtu, hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi
dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberikan makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, firman Tuhan ini datang kepada kita malam ini bukan suatu kebetulan. Firman Tuhan ini datang bukan berasal daripada saya, namun ini firman Tuhan datang kepada kita semua. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita menguduskan akan hari Sabat, kita akan bersenang-senang. Jika di antara kita mungkin saat ini kita punya beban terlalu banyak, kita berpikir bahwa kenapa hidup ini selalu begini dan begini terus, tidak pernah ada perubahan, kita harus mengoreksi diri kita. Karena terkadang kita melalaikan dan kita meninggalkan dan kita mengabaikan setiap perintah-perintah Tuhan, dampak negatifnya bagi kita, hidup kita terasa susah. Firman Tuhan di malam ini sangat menolong kita. Sebelum saya menutup dengan seluruh kesimpulan ini, saya akan mengundang salah satu tamu untuk maju ke depan, akan membagikan kisah tentang kehidupannya akan hari Sabat. Kepada Ibu Stince, saya persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan buat kami. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang hari Sabat. Saya bergereja di gereja GKI. 9 tahun yang lalu anak saya mengalami sakit tumor ganas di tulang belakang. Awalnya tuh kita kira cuma bisul. Lama-kelamaan tumor itu dia menjadi besar. Terus kita mencari pertolongan, kita datang ke medis, dinyatakan bahwa anak itu berusia 2 minggu terkena tumor. Lalu dokter mengatakan bahwa di sini tidak ada di Papua ini tidak ada spesialis buat anak bayi. Jadi ibu nanti dirujuk saja ke Surabaya. Jadi kami mencari pelayanan di gereja manapun, kami pergi untuk mencari pelayanan. Semua gereja kami datangi. Terus itu di bulan Februari, di minggu yang kedua, karena dari rumah sakit Juwari kita dirujuk ke rumah sakit AB. Sampai di sana saya bertemu dengan Suster Yom, Bapak Yom di Kehiran. Bapak Advent, terus Bapak bilang begini, nah kalau mau nanti kami dari Advent melayani menggunakan media kami, arang kayu putih dan jeli lendir lidah buaya. Dalam hati saya berpikir, di medis yang begitu hebat dengan segala macam obat, tapi anak saya tidak tertolong. Apa lendir arang lidah buaya ini? Saya sempat meragukan itu karena tumor itu dia sampai anak kecil umur 2 minggu dia menyebar sampai ke leher. Jadi dia cuma begini saja, kita pegang saja di tangan. Terus Bapak Gembala mengatakan, Bapak Pendeta Yom mengatakan bahwa nah jangan ragu dengan kuasa Tuhan, mari kita berdoa. Karena ini arang kayu putih itu telah ditulis di Alkitab. Bapak sedikit menceritakan, akhirnya dibuat campuran, kemudian dioles di anak saya. Itu bukan waktu yang lama, 3 detik gitu langsung dia mengempit, kecil langsung dia turun. Di situ langsung puji Tuhan. Langsung Bapak bilang mau dilayani di sini. Saya bilang siap Bapak, kita tinggal di rumah Bapak. Jadi kita tinggal di AB, dilayanilah kami di situ sampai dengan 1 bulan. Di minggu yang terakhir, di situ malam itu saya tertidur lalu bermimpi. Saya bermimpi itu ada seseorang datang dari depan, tapi tidak bisa melihat wajahnya karena kilau. Orang itu datang lalu mengulurkan tangannya kepada saya dan mengatakan kepada saya, bangun anakku, aku akan mengawali dengan Eden dan aku akan mengakhiri dengan Eden. Ketika itu saya terbangun, paginya saya bercerita sama Bapak Pendeta. Bapak Pendeta bilang, nanti lihat saja prosesnya. Nah, di situ saya tinggal sampai di minggu terakhir dari pengobatan 3 bulan. 3 bulan, pada bulan yang ketiga
itu saya bermimpi lagi. Saya cerita sama Bapak Pendeta, Bapak, di mimpi saya nih saya melihat saya punya pendeta jemaat dari GKI. Bapak datang dan Bapak katakan buat saya, nah tumor itu dia mengecil sendiri waktu pelayanan dari gereja Advent. Yang sebesar bisul itu jangan disembuhkan, biarkan tangan Tuhan yang bekerja. Mimpi yang sama itu juga Bapak Yom juga memimpikan mimpi yang sama. Jadi akhirnya Bapak bilang, sudah, nanti pulang saja, biarkan Tuhan bekerja. Kami sudah tidak campur arang kayu putih beserta jeli lidah buaya itu tidak kami campur, nanti pulang saja. Jadi kami pulang ke rumah, terus karena dengan sendiri dia pulih, terus kami mengucap syukur atas kesembuhan anak kami. Kebetulan suami saya ini polisi, jadi minggu pertama saya bilang, ayo Paci, mari tuh ke gereja sudah, Tuhan suka sembuh anak ini, jadi itu mengucap syukur. Tapi itu ada kejadian di Polsek, akhirnya ke Polsek perintah tidak, hari ini harus siaga. Akhirnya siaga. Minggu kedua pun sama, akhirnya siaga lagi. Minggu ketiga, minggu keempat ini kita memang Tuhan suka kasih sembuh, Pak. Di minggu keempat itu saya tertidur. Ini saya bercerita sedikit tentang hari Sabat. Walaupun saya GKI, tapi saya menguruskan hari Sabat. Itu untuk saya. Di minggu keempat itu saya tertidur pada jam 3 hari Jumat itu. Saya bermimpi, saya tertidur itu saya bermimpi. Saya bawa dengan anak saya ini, kami pergi jalan di dalam pasar. Di dalam pasar itu ketika kami masuk dari pintu pasar, tapi sekarang habis berbelanja, kami mau keluar, tidak ada lagi jalan keluar. Tembok ini dia naik sampai menjulang langit. Terus saya bertanya, Bapak, dan tadi saya masuk dari depan itu, bisa masuk, mau keluar ini tidak bisa. Mana jalan keluar? Terus Bapak tersebut mengatakan kepada saya, mari mampir sebentar di Sabat ada jalan keluar. Mari kita mampir di sini. Akhirnya kami mampir dan melakukan Sabat. Terus ketika saya masuk di dalam gereja, saya berkata begini, ini hari ini orang semua pakai pakaian putih, ada apa? Kalau kita di DKI dan kesengsaraan dulu begitu, atau putih kudus setelah kita menang gitu, langsung tidak. Ini hari ini itu saya ingat, itu tanggal 29 Mei 2015, itu Bapak tersebut bilang, ayo ini Sabat yang spesial, karena hari ini yang pimpin Sabat itu Yesus Kristus sendiri yang pimpin Sabat. Jadi hari ini mari mampir Sabat, di Sabat ada jalan keluar. Langsung saya membawa dengan anak saya itu, kita Sabat. Setelah Sabat kita keluar gereja itu, langsung pintu yang tadi kita masuk itu terbuka, sudah kita langsung pulang. Jadi itu sedikit cerita dari saya. Saya tetap laksanakan ibadah saya di GKI, tapi saya menguduskan hari Sabat karena ini firman Allah. Jadi hari Sabtu saya dan anak-anak beristirahat. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih kesaksian yang begitu indah, di mana kesaksian ini dapat memotivasi kami semua, terlebih khusus kepada kami yang sudah mengenal akan kebenaran hari Sabat. Terkadang kami melalaikan, sering menginjak-injak kekudusan hari Sabat dengan segala jenis urusan kami. Maka Tuhan akan memudahkan orang-orang yang tidak mengenal akan hari Sabat dan untuk menguduskan hari Sabat. Sebagai kesimpulan pada khotbah saya malam ini, terdapat dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahuwah Elohimmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Ini adalah firman Tuhan yang berasal dari Tuhan, bukan berasal dari saya. Jika firman Tuhan pada malam ini datang kepada saudara dan saya, berarti Tuhan sedang mengizinkan kita untuk diubahkan. Jika kita melalaikan, mulai dari malam ini sampai seterusnya, bahkan sampai Tuhan datang, kita harus belajar untuk menguduskan akan hari Sabat. Mari saudara-saudara, kita kuduskan hari Sabat seperti yang Tuhan sudah perintahkan.
Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saya mengundang kita semua berdiri dan kita akan berdoa.